Setelah gagal maju di Pilkada Jakarta, kini isu gerakan anak abah coblos 3 paslon mencuat di publik. Gerakan ini disebut sebagai dorongan atas kekecewaan massa pendukung Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, bakal Cawagup Jakarta, Rano Karno menyayangkan jika ada warga yang memilih coblos 3 pasangan di kertas suara. Menurut Rano, warga sebaiknya tetap memilih pasangan berdasarkan program yang ditawarkan untuk mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Nah, tentang coblos 3 pasang, pasti besok akan dicoblos 3 pasang. Karena ini kan kita memang ada 3 pasang. Iya kan? Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pasti dicoblos 3 pasang. Tinggal pasangan mana yang paling banyak, besok kita beradu. Jadi saya yakin, makanya saya tadi ditanya, gimana Bang kalau ini? Saya ngerasa sayang kalau memang warga Jakarta membuang kesempatan memilih haknya. Sayang. Nah, jadi artinya tidak bisa dipungkiri pasti besok akan mencoblos 3 pasang, pasti. Nggak mungkin yang nomor 3 kita nggak mau tahu yang banyak yang mana deh. Artinya kan pasti akan ada perbedaannya. Sementara bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, menanggapi gerakan coblos 3 paslon yang menyebar luas. Dengan bercanda, Pramono yakin masyarakat akan tertarik mendukungnya di Pilkada Jakarta. Saya merasa karena pilgubnya masih 3 bulan lagi, kondisi masyarakat juga pasti berubah. Masa lihat lesung pipit saya nggak tertarik, kan pasti akan tertarik kan gitu. Tidak hanya Pramono Rano, bakal Cawagup Jakarta Suswono buka suara soal rumor gerakan anak abah coblos 3 paslon. Suswono beranggapan gerakan ini mungkin karena warga belum mengenal para calon cagup cawagup. Ia mengimbau agar pendukung Anies tidak perlu khawatir karena dia berjanji akan meneruskan gagasan dari Anies Baswedan. Ya kan tadi yang saya katakan kita mungkin mereka kan artinya belum mengenal dengan para calon. Ya tentu nanti setelah ada dialog, setelah ada melihat apa gagasan besar apa, sebetulnya kan kita kan mestinya yang diperlukan adalah apa sih yang kira-kira ditawarkan agar rakyat Jakarta itu lebih bahagia. Intinya kan itu, ya bukan melihat kepada orang per orang. Karena apa? Apa yang kami rintis bersama tentu yang saya sebagai calon wakil gubernur yang akan membackup sepenuhnya Pak Ridwan Kamil, dia sudah punya 70 gagasan besar yang akan ditawarkan untuk memperbaiki Jakarta ini. Tak bisa dipungkiri, Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan masih mempunyai basis massa pendukung yang kuat di Jakarta. Kekuatan inilah yang akan diperebutkan 3 pasangan calon. Kemanakah pendukung Anies akan berlabuh? Apakah mereka memilih satu di antara paslon atau justru gerakan coblos 3 paslon akan terjadi? Tim Liputan, Kompas TV. Gerakan anak abah atau pendukung Anies Baswedan mencoblos 3 pasangan calon mencuat ke publik. Hingga kini semua pihak masih bertanya-tanya pasca gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Terutama basis pendukungnya atau yang mendukungnya yang cukup kuat. Kemanakah dukungan massa Anies berlabuh? Apakah benar 3 gerakan paslon akan terjadi? Atau justru mengarah pada satu paslon? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya di studio telah hadir juru bicara tim Ses Pramono Anung Rano Karno, Bung Ciko Hakim, dan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat pagi, Bung Ciko. Pagi, pagi. Dan melalui sambungan virtual ada Wakil Sekjen Partai Golkar, Putri Komarudin. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sahabat-sahabat saya semua nih pagi hari ini. Saya ke Putri dulu deh, ladies first. Gimana nih nangkalnya kalau memang ada gerakan ini, Put? Ya, sebenarnya kan kami memang memahami ya kekecewaan yang timbul sampai akhirnya muncul gerakan-gerakan seperti itu, baik itu di media sosial ataupun memang di beberapa media konvensional lainnya yang menurut kami tentu ini sifatnya emosional dan tentu harapannya temporer ataupun sementara. Namun tindakan ini juga tidak bisa kita benarkan karena bisa mempengaruhi hak orang lain untuk memilih di dalam pemilihan kepala daerah di akhir November 2024 ini. Maka kami juga meyakini Bang Ciko ataupun tim ses paslon lain juga memahami dan juga memiliki pandangan yang sama. Jadi biarlah
keputusan tersebut baik itu untuk mencoblos ataupun tidak itu menjadi hak individu masing-masing dari masing-masing supporter ataupun masing-masing pendukung paslon dan apalagi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu telah disebutkan bahwa kita semua wajib sebagai warga negara untuk memastikan pemilu yang berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan gerakan ini tentu bagi kami untuk Bang RK dan juga Pak Suswono, kita juga berharap supaya kita bisa semakin tentu masif memperkenalkan apa yang akan kita sebagai paslon lakukan nantinya untuk Kota Jakarta apabila terpilih menjadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, karena tentu mungkin karena belum adanya sosialisasi yang masif terkait dengan program dan gagasan yang dipunyai oleh pasangan calon kami, akhirnya muncul gerakan-gerakan seperti ini. Jadi kami tentu akan semakin masif lagi melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan apa-apa program utama yang diusung oleh pasangan calon kami, dan berdialog tentunya karena tak sayang maka tak kenal. Dan juga harapannya setelah itu nanti masyarakat bisa memilih dengan lebih bijak dan juga memutuskan dan menggunakan hak suaranya dengan baik pada tanggal 27 November nanti. Iya, tapi Put, alih-alih memasifkan lagi sosialisasi terhadap sosok RK dan Pak Suswono, termasuk dengan ide-ide dan gagasannya, apa kepikiran nggak sih untuk menggait juga masa loyalnya Anies Baswedan atau mungkin mengajak Anies Baswedan ke dalam tim sukses misalnya? Ya, kalau dalam pemilu ini kan tentu kami menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat, semua tokoh masyarakat dan semua pihak yang terkait gitu. Jadi tentu sebanyak mungkin segmentasi masyarakat, baik itu pendukung siapapun ya pada saat Pilpres kemarin. Jadi harapannya tentu tidak ada satupun segmentasi masyarakat tersebut yang luput dari perhatian kami pada saat kami melangsungkan kampanye sampai dengan bulan November 2024 nanti. Jadi tentu tidak ada komunikasi khusus dengan pihak-pihak tertentu, tapi kami menjalin komunikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan ini, dan tentu harapannya kami bisa menggait sebanyak mungkin dukungan dari masyarakat yang ada di daerah khusus Jakarta ini. Oke. Bang Ciko, selain ide gagasan, kalau saya lihat sekarang sebenarnya argumentasi atau war-nya itu sudah ke taraf ide dan gagasan. Ini positif sebenarnya di Jakarta ini saya lihat sejauh ini. Tapi selain itu ada nggak upaya lain buat nggait? Kalau memang ada gerakan seperti ini, akhirnya masa loyalnya Anies Baswedan punya sikap seperti yang sudah tersebar di publik begitu sekarang? Jadi kita harus pahami dulu siapa Anies Baswedan. Seperti kita juga mencoba memahami siapa itu Ahok. Mengapa mereka begitu populer, mempunyai pendukung yang begitu loyal, tingkat kepuasan publiknya begitu tinggi ketika memimpin Jakarta misalnya. Mereka ini kan tidak sekedar sosok, bukan sekedar sosok. Anies termasuk Ahok ya. Di sini kita bicara soal Anies. Anies is an idea, dia sebuah ide, dia sebuah gagasan, dia sebuah pemikiran yang tentunya pemikiran itu sangat bisa diterima, dan gagasan-gagasan dia telah berhasil memberikan solusi-solusi bagi warga, khususnya warga menengah ke bawah, warga miskin kota yang kita lihat adalah sebagai mayoritas dari para pendukung beliau gitu. Jadi intinya ini yang akan kita sasar. Jadi saya meyakini juga warga di Jakarta adalah warga yang kritis, bukan warga yang senang mengkultuskan individu. Kita bisa melihat dari hasil-hasil pemilu, Jakarta cukup berbeda dengan daerah-daerah lain misalnya terkait dengan ini, karena pendidikannya cukup tinggi di atas sekolah lanjutan atas ya, di atas SMA lebih banyak daripada yang umumnya di Indonesia adalah lulusan SMP. Jadi artinya bagi kami apapun yang disampaikan akan mencoblos ketiga-tiganya atau akan golput, itu juga adalah hak dalam demokrasi. Namun tentu kami meyakini bahwa teman-teman yang sering disebut atau sering menyebut dirinya anak abah ini mendukung Pak Anies karena gagasannya, mendukung Pak Anies karena idenya, mendukung Pak Anies karena
bagaimana Pak Anies bisa dekat dengan Wong Cilik, nah itu juga yang bisa mendekatkan dengan PD Perjuangan misalnya, dan juga bagaimana Pak Anies selalu berusaha memberikan solusi-solusi terbaik terkait dengan hunian yang layak, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan transportasi, ketersambungan antar seperti Jaklingko kita bicara soal masyarakat di Kampung Bayam, Kampung Akuarium dan lain-lain. Nah, hal-hal ini yang saya rasa lebih dikedepankan oleh teman-teman dari para pendukung Anies ini. Nah, ini yang akan kita address. Isu-isu yang dekat dengan apa yang diperjuangkan oleh Pak Anies, yang kami rasa memang adalah suatu hal yang positif dan memang applicable untuk daerah khusus Jakarta ke depannya, itu yang akan kita rawat, kita dekati. Dan saya rasa lambat laun tentunya teman-teman, walaupun mungkin tidak semua yang kemarin memilih Pak Anies, mudah-mudahan juga bisa menyadari bahwa yang paling utama adalah program dan gagasan Pak Anies dan legasi Pak Anies ini berlanjut gitu. Jadi itu yang akan kita address. Nah, satu hal lagi, saya ingin menyampaikan juga gerakan seperti menyoblos 3 pasang calon sehingga kertas suara tidak dihitung atau golput, ini akan menguntungkan sebagian pihak yang akan menggunakan sumber dayanya maksimal untuk bagaimana memobilisasi pemilih, ya kan? Dan artinya apapun yang terjadi pada akhirnya pemilu akan tetap dianggap sah. Apapun yang terjadi akan ada pemimpin, akan ada gubernur yang dipilih dan dilantik. Nah, jangan sampai kalau istilahnya Bang Dul atau Rano Karno, jangan sampai nyesel. Nah, nyesel maksudnya beliau tuh itu. At the end of the day, suaramu itu ya itu rusak, suaramu tidak didengar, suaramu tidak akan, di mana kamu akan menyalurkan aspirasimu gitu. Jangan sampai politik itu kan sering disebut pemilihan the lesser evil gitu ya. Jangan sampai bukan the lesser evil yang menang gitu ya. Nah, tapi kita bukan bermaksud mengatakan yang didukung Putri itu evil ya. Sorry ya Put. Enggak, tapi ini intinya begitu. Jangan sampai ya apa-apa yang sebenarnya kita idamkan ya sebagai gagasan, sebagai legasinya Pak Anies, justru malah semakin jauh untuk bisa direalisasi. Anda mengatakan kan Anies Baswedan, seorang Anies Baswedan itu adalah entitas ide dan gagasan. Betul. Ya? Apakah Anda juga ini mengatakan dengan penjelasan Anda tadi, Bung Ciko, bahwa gagasan dan ide Anies Baswedan ini akan diadopsi atau malah mungkin orangnya yang akan diajak untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama memenangkan Pramono Rano? Sejak awal itu tadi yang kita sampaikan bahwa kami betul-betul menganggap pemilih di DKJ ini, daerah khusus Jakarta, adalah pemilih-pemilih yang rasional, pemilih-pemilih yang terdidik, pemilih-pemilih yang kritis. Dalam artian kami juga tidak mau merendahkan mereka dalam tanda kutip dengan hanya menempel tokoh, ya kan? Mereka juga bukan tipe orang yang akan kemudian otomatis mendukung seseorang karena ada tokoh A, tokoh B, tokoh C juga turut mendukung orang tersebut, tapi lebih tentunya mengedepankan gagasan. Tadi yang saya sampaikan, tentunya akan kita lebih tempel, kita akan pelajari betul bagaimana sih, kenapa sih Mas Anies ini begitu populer, termasuk bagaimana sih Pak Ahok itu begitu populer, atau Bang Yos itu program-programnya juga disukai oleh masyarakat, walaupun masyarakat sering lupa Bang Yos ini kan hampir